Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita awali bersama-sama dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini, di malam Kamis ya, kita alhamdulillah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya untuk bertemu ya dalam acara Zoom di malam hari ini. Insyaallah kita akan membahas satu tema menarik, yaitu tentang wakafmu hari ini ya, bahagia dan senyummu suatu hari nanti atau suatu saat nanti. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ya kajian wakaf ini adalah kajian yang selalu kita adakan ya sebelum Ramadan yang lalu, dan alhamdulillah di bulan Zulqa'dah hari ini ya, setelah 1 bulan lebih, kita alhamdulillah bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita tentang perwakafan. Baik, saya akan share materi kita di kesempatan malam hari ini. Baik, sambil menunggu ya. Alhamdulillah, tentu Bapak Ibu semua yang hadir di malam hari ini mendapatkan undangan ya dari teman-teman kita, para sahabat Quantum Wakaf atau dai wakaf IKADI ya, yang mana kita mempunyai aktivitas secara rutin untuk bagaimana memberikan edukasi perwakafan ya, mengajak umat merencanakan wakaf, mengajak umat menyiapkan wakaf sejak hari ini gitu ya. Dan tantangannya adalah ya bahwa di lapangan seringkali kita ketemu ya, seperti yang kita share dalam undangan tersebut, ada 3 hal yang biasanya terjadi ya. Yang pertama, memang banyak sekali kita dapati tanah-tanah wakaf ya, tetapi tanah wakaf tersebut pada kebingungan ya. Bingung apa? Bingung mau dibangunnya dananya belum ada. Ya, banyak sekali ya pesantren-pesantren yang sudah punya lahan, punya tanah, tapi ternyata untuk pendanaan pembangunan pesantrennya belum mencukupi dananya ya. Dan juga banyak orang telah punya tanah yang diwakafkan ya, tetapi memang tanah tersebut belum bisa diproduktifkan ya, baik dibangun di atasnya bisnis gitu ya, yang bisa menghasilkan menjadi wakaf produktif, ataupun memang menjadi wakaf dalam bentuk masjid ataupun dalam bentuk madrasah dan pesantren. Nah, tantangan kedua adalah yang juga kita temui adalah bahwa memang pemahaman tentang perwakafan itu ya, tentang perwakafan itu. Untuk itu mari kita obrolin malam hari ini ya, kenapa kita ngobrol wakaf itu ya, karena memang tantangannya adalah ketika kita berbicara tentang perwakafan ya, sebagian besar mengatakan bahwa diajak berwakaf atau bicara wakaf itu suatu hal yang bisa ditunda gitu ya, atau dalam istilahnya wakaf itu nanti saja. Kenapa bisa dikatakan nanti saja? Karena kan tidak harus ya, tidak merupakan suatu kewajiban gitu ya. Jadi kalau kita ingin berwakaf, nunggu nanti aja kalau sudah ada kemampuan ya, kalau ada kelebihan dana gitu ya. Toh juga bukan suatu keharusan yang harus kita lakukan, karena memang tidak ya dibebani seorang hamba di luar kemampuannya. Nah, ini memang satu pemahaman yang sedikit ya sepertinya benar gitu ya, tetapi pada hakikatnya ini banyak salahnya gitu ya. Yang kedua adalah mereka mengatakan ya, sebagian besar ya wakaf itu ya untuk mereka yang nanti sudah mendekati ajalnya gitu ya, sudah tua, sudah siap meninggal, dan mereka itu butuh amal gitu ya. Untuk apa? Untuk menemani alam kuburnya nanti. Kalau saya masih muda, ya saya masih insya Allah masih punya kesempatan nanti untuk berwakaf gitu ya, kalau nanti ada kelebihan harta gitu. Nah, juga ada yang berkata, ya nanti aja, ya toh impian saya banyak yang belum dicapai. Kalau saya hari ini saya wakaf, nanti gimana? Saya mau bangun rumah, mau biaya anak saya sekolah, ya kebutuhan lain yang amat banyak sekali gitu ya. Toh kalau sekarang saya mau bangun masjid belum ada dananya. Kalau saya mau sumbang buat pesantren jadi kelas belum ada dananya. Nah, inilah hal-hal ini terjadi gitu ya, dan memang merasa
wakaf itu belum menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ini yang ingin kita bahas malam hari ini, bagaimana kita memahami bahwa wakaf itu adalah sebuah kebutuhan siapapun tanpa harus menunggu kaya, tanpa harus menunggu punya kelebihan dana dan kemampuan untuk berwakaf. Kenapa seperti itu? Oke, ya. Kita jawab bersama, Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, apakah anggapan wakaf nanti aja itu tepat ya? Nah, pertanyaannya adalah ya, kita balik ya, apakah yakin bahwa jatah usia kita memang masih lama seperti itu ya. Nah, kita bicara wakaf tentu di malam hari ini ya, kita ingin mereminder kembali kita semua ya, kami tentunya juga ya, tidak ada perbedaan antara kita seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala ini, sebenarnya ya kita semua itu sudah ditentukan ya kapan ajal kita ya, dan kain kafan kita sudah ditenun pada hari ini dan sudah ada ya. Apakah itu adanya di toko ataupun mungkin ada sebagian yang menyiapkan di rumah, ya intinya sudah disiapkan untuk kita. Karena kenapa? Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami namanya kematian. Ya. Artinya setiap kita ya akan meninggal dunia, dan kita pada saat kita meninggal dunia ya di alam kubur, seperti gambar yang ada di depan Bapak Ibu semua hari ini ya, di tempat yang sempit seperti itu, pertanyaannya kira-kira ya, kita mau ditemani dengan amal apa ya, atau yang kedua adalah amal spesial apa yang telah kita siapkan ya, yang telah kita lakukan ya, sudah cukupkah bekal kita, kan seperti itu ya. Jadi inilah yang menjadi poin penting kenapa kita perlu bicara wakaf sejak hari ini, sejak malam hari ini ya, dan menyiapkannya juga perlu sekarang juga. Kenapa? Ya karena satu, tentunya kematian tidak ada yang tahu kapan dia datang ya. Yang kedua, bekal kita tentunya ya, belum tentu kita sudah cukup bekalnya. Sholat kita, ibadah kita yang lain. Nah, maka dalam Al-Quran sendiri ada ungkapan ya, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas sholihin, gitu ya. Ini ungkapan orang yang telah meninggal dunia, apa mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk bisa melakukan sedekah ya. Sedangkan wakaf adalah sedekah jariah, dan itu seringkali kita dengar ceramah ya, atau video-video yang disampaikan oleh Syekh Jabir dan lain sebagainya tentang keinginan orang yang telah meninggal dunia ya untuk bisa kembali diberikan kesempatan untuk bersedekah. Nah, bicara tentang kematian tadi gitu ya, ini dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan ya. Suatu ketika Utsman bin Affan ini melewati satu kuburan. Ya, kita bicara tentang kematian. Kemudian Utsman ini menangis, yang mana menangisnya ini sampai jenggotnya basah. Kemudian sahabat beliau yang dulu adalah budaknya Utsman yang dibebaskan bertanya kepada Utsman, wahai Utsman, kenapa engkau menangis begitu sedihnya ya ketika engkau melewati kuburan ini? Sedangkan ketika engkau diceritakan, membaca Al-Quran yang ada berkenaan dengan surga dan neraka, tangismu tidak sekuat ini, gitu ya. Kemudian Utsman mengatakan, ya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, sesungguhnya kata Rasulullah, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dari tempat persinggahan di alam kubur nanti. Tempat persinggahan menuju akhirat. Ya, alam kubur itu tempat persinggahan pertama menuju alam akhirat, tempat tinggal kita pertama ya. Faman ya, fa inna jaminhu. Nah, barang siapa yang selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu aisaru minhu, maka proses setelahnya ya akan lebih mudah baginya. Wa illam yanju minhu, barang siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka proses setelahnya, perjalanan setelahnya itu akan lebih berat baginya. Perjalanan apa ya? Kita tahu ya, perjalanan kita panjang, setelah meninggal dunia itu masih panjang ya. Ada yang namanya yaumul qiyamah ya. Ini yang hari kiamat ya, hari di mana seluruh alam semesta akan dihancurkan ya. Kemudian ada namanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, yang telah meninggal dunia dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai akhir zaman ya akan dibangkitkan. Summa tub'atun ya, ilaihi turja'un ya, akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan auratan. Kita semua ya akan dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, tanpa pakaian ya, dan tanpa alas kaki. Yang mana digiring ya, di yuhsyarun ya, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk proses selanjutnya, yaitu ya yuhasabu hisaban ya, akan dihisab. Nah, dihisab inilah akan dihitung-hitung ya, catatan amal kita, catatan dosa kita, ya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Nah, maka
itulah nanti akan mengalami yang namanya ya kita khawatir ya, dalam Al-Qur'an kan diungkapkan ya. Ya laitani lam uta kitabiyah. Ya kalau sekiranya aku tidak menerima catatan amalku. Kenapa? Nah, kalau kita menerima catatan amal dari sebelah kiri, ya berarti amal kita lebih banyak dosanya daripada amalnya. Nah, maka kita bicara wakaf hari ini adalah karena kita memang perjalanan yang menuju surga dan neraka itu mengalami proses yang sangat lama ya, sangat panjang. Diawali dengan apa? Dengan kita menempati rumah pertama, ya tempat tinggal pertama, yaitu adalah alam kubur. Nah, lalu apa yang akan menerangi seseorang di alam kubur? Ya, kalau ternyata sholatnya, ibadah baca Al-Qur'annya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya standar gitu ya, belum spesial dan masih sangat jauh dari sempurna gitu ya, masih sering lalai. Nah, maka Rasulullah mengatakan di sini ya, ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afza'u minhu. Aku tidak pernah menyaksikan satu pemandangan yang lebih menakutkan, kata Rasulullah ini ya, kecuali ya adalah kuburan. Jadi kita bicara wakaf pada hakikatnya adalah bagaimana kita berbicara tentang persiapan kita di alam kubur, ya, persiapan kita sebelum dihisab, persiapan kita sebelum kita ditimbang amal kita, ada satu amalan yang telah kita siapkan selagi hidup, tanpa harus kita menunggu keuangan kita cukup, tanpa kita harus kaya raya baru kita bangun masjid, baru kita bangun madrasah dan seterusnya. Ya, nah maka ini tadi saya sampaikan ya, bahwa keinginan terbesar orang meninggal dunia adalah ingin diberikan kesempatan kembali untuk bersedekah ya, untuk bisa melakukan yang namanya sedekah, apalagi itu ada sedekah jariah yang disebut dengan wakaf. Maka ini satu hadis yang insya Allah kita sering mendengar ya, tapi apakah bagaimana kita memahami hadis ini, yaitu tentang manusia ya, apabila meninggal dunia, idza mata ibnu adam, apabila manusia meninggal dunia, yang qata'a amaluhu, putus amalnya, kecuali apa? 3 perkara. Ya. Kenapa hadis ini muncul? Ya, tentu Rasulullah SAW ya menyampaikan sebuah hadis kepada umatnya, itu adalah wahyu ya, in wa illa wahyu yuha, adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala ya, yang disampaikan kepada Rasulullah SAW ya, yang Rasulullah SAW sebagai ungkapan cintanya kepada umatnya ya, kepada kita semua tentunya ya, Rasulullah ingin bertemu dengan kita. Ya, hadis ini kalau kita renungkan, kalau kita dalami ya, kenapa sih harus ada Rasulullah memberikan kesempatan kepada kita ya, kepada manusia, kepada kita umatnya, untuk walaupun telah meninggal dunia tetapi punya pahala ya, punya pahala yang terus mengalir. Ya, karena Rasulullah sangat tahu ya, kita ini ya dalam beribadah, dalam beribadah mungkin belum maksimal, dosa banyak ya, sedangkan amal masih sedikit, maka suka yang namanya bonus-bonus gitu ya, artinya ya melakukan amal sekali dapat pahalanya terus-menerus. Nah, diantaranya 3 hal yang bisa kita lakukan ketika kita masih hidup sebelum meninggal dunia. Yang pertama adalah ya shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Nah, ini akan terus mengalirkan pahala. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah waladin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Karena kenapa? Ya. Karena dengan adanya amal jariah inilah ya, ada kesempatan seseorang terus menambah amalnya. Ya, terus mengalirkan pahala walaupun seseorang telah meninggal dunia. Tujuannya apa? Tujuannya timbangan amalnya tadi ketika ditimbang semakin berat sehingga lebih berat amalnya ketimbang dosanya. Sehingga apa? Dengan harapan seperti itu ya, mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diberikan kesempatan ya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka amal jariah berupa wakaf ini adalah amalan yang sangat dibutuhkan. Oleh siapa? Oleh siapa kira-kira ya? Oleh kita semua. Setiap manusia ya, setiap umat dari Rasulullah SAW, setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala ya, tidak ada satupun yang tidak butuh yang namanya sedekah jariah ini, amal jariah. Yang banyak dipahami juga adalah ketika kita bersedekah jariah ya, orang memandang bahwa sedekah itu adalah kemanfaatan yang untuk orang lain gitu ya. Kita sedekah deh, sedekah jariah, berwakaf, berinfak, kita sumbang tuh pesantren, kita sumbang masjid. Berpikirnya adalah itu adalah ya untuk orang lain ya, untuk pesantren, untuk madrasah. Pada hakikatnya amal jariah itu adalah, tadi ada suara siapa ya,
Yang namanya amal jariah itu adalah kepentingannya untuk kita sendiri, gitu ya. Kenapa? Ya karena ketika kita meninggal dunia, ya amal wakaf inilah, amal jariah inilah yang terus mengalirkan pahala menambah timbangan amal kita, ya ketika kita melakukannya selagi hidup di dunia. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama kita hidup di dunia? Ya, berapa lama? Kalau kata Rasulullah SAW kan antara sittin ila sab'in, ya antara 60-70 tahun. Ya, wa aqalluhum man yajuzu dzalika, ya sedikit yang di atas 70 tahun. Artinya, ya perjalanan kita ini nggak lama, ya 60-70 tahun semuanya pasti akan meninggal dunia. Nah, apa yang telah kita kumpulkan dari harta benda, dari sertifikat, dari peluang dan seterusnya ini pasti semua akan kita tinggalkan, ya akan berpindah ke pemilikan, kecuali mau dibawa, ya tentu dengan cara kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu menjadi bekal kita yang kita bawa ke alam kubur kita, ya yang nanti akan menjadi pahala jariah untuk kita. Lalu berapa lama nanti di akhirat? Nah, tentu di akhirat itu adalah khalidina fiha, ya kekal selama-lamanya. Maka apakah kita rela ya itu menukar dunia yang sementara dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya? Ya khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim, ya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Maka sebelum datangnya ya kematian kita, sebelum datangnya ajal kita, ya maka perlu kita sama-sama mulai menghisab, ya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah amal-amalmu sebelum nanti engkau dihisab. Nah, mari malam hari ini coba kita berkata jujur dengan diri kita sendiri, ya dengan pemahaman kita, ya bahwa sudah berat mana nih kira-kira hari ini, ya kalau ternyata minggu lalu, ya nggak apa ya kita bicara minggu lalu atau bulan lalu, ya kita telah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nggak apa kita bicara seperti itu karena hari ini kita masih sehat. Ya kita bayangkan bahwa minggu lalu ya kita sekarang di alam kubur sendirian. Ya di alam kubur sendirian tidak ada yang menemani kita. Ya keluarga kita udah pulang semua, mungkin udah seminggu, 2 minggu, sebulan udah lupa ya. Teman kantor kita mungkin juga udah sebulan, 2 bulan udah nggak ingat lagi nama kita. Mungkin minggu-minggu awal mungkin masih mendoakan, mungkin 40 hari masih ada yang bersilaturahim, yang membacakan Yasin, ya yang terus mendoakan, ya. Setelah seminggu, setelah 2 minggu, setelah 1 bulan, setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, ya itu udah lupa tuh, ya udah nggak ingat lagi, ya udah sibuk dengan aktivitas masing-masing, udah sibuk dengan urusan masing-masing, ya sudah nggak ada lagi yang ingat bahkan mendoakan. Nah lalu dalam kondisi seperti inilah, ya maka tema yang kita angkat malam hari ini adalah bagaimana kita ya berwakaf hari ini untuk kita nanti merasakan syukur dan bahagia suatu hari nanti kapan? Ya ketika kita telah di alam kubur, ya kita menikmati bagaimana amal itu bekerja untuk kita. Ya pahala wakaf itu bekerja untuk kita. Ya, jadi kita kebayang kalau kita meninggal minggu lalu atau bulan lalu, ya atau 2 bulan yang lalu, apa yang kira-kira kita banggakan gitu ya. Dosa kita mana yang lebih berat antara amal kita? Tentu ya nggak ada satu orang pun yang dengan penuh keyakinan ya harapan ada ya harapan ya semoga ya semoga, tapi kan kita tahu sholat kita ya sudah tepat waktukah, ya khusyukkah, ya kemudian lagi bacaan Al-Quran kita sudah rutinkah 1 juz setiap hari, puasa kita, tahajud kita dan seterusnya. Tentu kita masih banyak sekali kekurangan gitu ya. Nah, maka untuk menyempurnakan kekurangan itulah ya kita perlu menghitung dulu ya, menimbang dulu sekarang di dunia bahwa timbangan kita ini semua adalah timbangan yang masih sangat sedikit amalnya. Nah, maka fungsinya ya wakaf inilah yang akan menambah berat timbangan amal itu. Bagaimana wakaf ini bekerja ya ketika kita meninggal dunia, ya apa yang kita wakafkan menjadi masjid, ya menjadi madrasah, menjadi pesantren, menjadi sumur yang itu akan mengalirkan pahala. Maka para ulama mengatakan ya, di antara qaul, di antara ucapan para ulama adalah ad-dunya ya mazra'atul akhirah wa khairul budzuril yaum al-waqaf. Jadi dunia ini adalah tempat ladang akhirat, tempat menanam ya untuk nanti kita menuai di akhirat. Dan sebaik-baik bibit yang ditanam adalah wakaf. Dan ini menarik gitu ya. Jadi bukan menanam apa yang kita tanam lagi di dunia, yang ditanam yang paling baik tanamannya adalah menanam wakaf. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menjadikan wakaf ini adalah lifestyle kita. Kita berpikir
kita punya wakaf sejak hari ini tanpa harus menunda-nunda. Ya, bagaimana kita hari ini sudah punya perencanaan untuk punya masjid. Bagaimana kita hari ini sudah perencanaan untuk bagaimana kita bisa bangun satu gedung buat pesantren dan seterusnya. Itu ya. Nah, tapi kan tadi ya ungkapannya adalah aduh duitnya dari mana gitu ya, belum ada dananya. Insya Allah kita akan bahas di malam hari ini. Nah, dalam Al-Qur'an ada ayat ya, kita diperintahkan untuk bersegera tanpa harus menunda ya. Bersegera, wasari'u, bersegera. Ya, bersegera. Bersegeralah kalian untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Untuk menuju ampunan Tuhanmu dan mendapatkan surga. Yang mana luasnya arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, yang luasnya seluas langit dan bumi disiapkan untuk orang yang bertakwa. Siapa itu? Nah, wujud ketakwaan kita adalah ketika ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang-orang yang menafkahkan, menginfakkan ya hartanya dalam kondisi lapang ataupun sempit. Jadi tadi ya poinnya, banyak orang beranggapan bahwa yang namanya bersedekah, berinfak, ya, berwakaf itu nunggu ada lapangan, ada kelebihan. Ya, ini mindset adalah mindset orang yang kekurangan pada hakikatnya, gitu ya. Menunggu kesempatan berlebih, menunggu nanti aja kalau ada sisa, ya. Nanti aja, ini saya masih banyak PR, anak belum selesai sekolah, masih banyak kebutuhan bulan dan seterusnya, sehingga menjadikan yang namanya infak, wakaf, sedekah ini nomor sekian, gitu ya. Padahal ya ini harus didahulukan ketimbang yang lain. Karena ketika mendahulukan ini, maka yang lain tuh menjadi lebih mudah, menjadi terbuka jalannya, gitu ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz, ya. Orang yang menahan amarahnya, wal 'afina 'anil nas, yang memberikan maaf kepada manusia, wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, disinilah maknanya bahwa dengan kita menafkahkan ya harta jalan Allah Subhanahu wa taala, itu akan melapangkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Poin kedua, ya kenapa kita mesti berwakaf sekeluarga? Ya, kenapa harus sekeluarga? Ya. Berwakaf diniatkan untuk sekeluarga. Untuk apa? Agar kita semua bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya kan nggak enak kalau kita di antara keluarga kita ada yang sampai tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita akan sangat berduka sekali ya. Maka dengan cara kita menafkahkan harta kita, berwakaf dengan niat ya untuk orang yang kita cintai, orang tua kita, ya anak-anak kita, pasangan kita, keluarga kita, maka mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Wakaf itu apa? Ya, wakaf adalah kita menyerahkan harta kita ya untuk dimanfaatkan ya selama-lamanya atau dalam batas waktu tertentu yang disebut dengan wakaf berjangka, gitu ya. Sesuai dengan kepentingannya. Kita niatnya untuk apa nih? Ya, untuk masjid, untuk pesantren, untuk rumah sakit, ya sesuai dengan kepentingannya, ya. Yang mana itu adalah dalam rangka beribadah dan kemaslahatan umum, ya, kemaslahatan umat yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat. Nah, wakaf adalah merupakan penyerahan harta kita kepada Allah, ya, yang dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, itu yang disebut dengan wakaf. Bagaimana apa yang kita punya ini menjadi maslahat, manfaat untuk umat yang lebih banyak. Ya, jadi itulah yang disebut dengan wakaf. Kita kembalikan apa yang Allah titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Nah, berikutnya ada namanya rukun wakaf, gitu ya. Jadi yang membedakan antara sedekah biasa ya dengan wakaf itu tentu karena adanya perbedaan rukunnya ya. Jadi kalau kita sedekah umpama besok Jumat ya kita sedekah Jumat berkah umpama. Ya itu sekali aja gitu ya, pahalanya jelas sekali aja. Tetapi yang namanya wakaf itu ada ketentuannya gitu ya. Yang pertama disebut dengan wakif atau al-muwakif, itu orangnya yang berwakaf. Kemudian ada namanya mauquf, itu hartanya. Ya dalam bentuk apa diwakafkan? Dalam bentuk uang tunai, dalam bentuk bangunan, dalam bentuk tanaman, dalam bentuk tanah, dalam bentuk wakaf produktif dan seterusnya. Kemudian mauquf alaih. Nah ini ya peruntukannya tadi untuk apa? Ya yang menerima manfaat wakafnya siapa? Ya apakah untuk anak yatim, ya apakah untuk pendidikan atau untuk dakwah dan seterusnya. Kemudian ada namanya ya nazir wakaf. Ini ada tambahan, yaitu kenapa perlu ada nazir wakaf yang memastikan bahwa wakaf tersebut ya abadi, ya dikelola dengan benar sehingga memastikan maslahat manfaatnya bisa terus berjalan gitu. Orang yang berwakaf itu terus mendapatkan pahalanya dengan cara nazir wakaf ini yang memastikan wakafnya tersalurkan sesuai dengan peruntukannya. Yang kelima ada namanya ikrar wakaf, yaitu sebuah pernyataan ya, sebuah sirat yang menunjukkan bahwa
dia mengatakan bahwa apa yang dia punya ini ya diwakafkan ya kepada lembaga tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, itu yang disebut dengan ikrar wakaf. Jadi ini rukunnya bagaimana wakaf itu sah secara hukumnya ya. Nah, sedikit kita akan bahas ya bagaimana contoh kekuatan wakaf dalam sejarah Islam ya. Tentu kita tahu ya sejarahnya bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang berwakaf ya. Rasulullah mencontohkan berwakaf. Di antara wakaf Rasulullah yang terkenal adalah wakaf dari Masjid Nabawi ini, yang mana awalnya Rasulullah membeli tanah yang dari 2 anak yatim, kemudian dibangun di atasnya masjid, gitu ya. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum pun sama ya, mereka punya tanah dekat Masjid Nabawi yang dibebaskan ya. Kemudian diperluas pembangunan masjid dan seterusnya. Penduduk Madinah juga seperti itu sampai hari ini kita lihat bagaimana masjid yang megah ini ya dibangun ya dengan wakaf ya, dan kebayang ya pahalanya orang-orang yang sholat di atasnya. Kata Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi pahalanya 1000 ya. Nah, udah berapa juta umat Muslim yang sholat di sana dan sudah berapa tahun lamanya. Nah, inilah yang disebut dengan jariyah gitu, yang mengalir terus pahalanya. Karena luar biasa ya, orang bisa beribadah di tempat yang mulia, kemudian di situ ada Rasulullah para sahabat berwakaf ya, luar biasa. Jadi juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang beribadah di dalamnya. Kemudian juga Masjid Kuba, yang masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW juga adalah masjid yang dibangun ya, di atas tanah wakaf juga, ya. Yang memang ini adalah masjid wakaf yang keutamaannya kota sholat di sana mendapatkan apa? Ya pahala umroh gitu ya. Ini luar biasa juga. Kemudian juga ada kisah wakaf kebun kurmanya Umar bin Khattab ya di Khaybar, yang dia menyampaikan Rasulullah SAW dia punya tanah ya, apa pendapat Rasul tentang tanah ini? Ya, Rasul mengatakan ya tanah ini kota pokoknya ya, hasilnya engkau sedekahkan, yang kau wakafkan, ya, tidak dijual dan tidak dihibahkan juga tidak diwariskan. Artinya kemaslahatannya, hasilnya yang menjadi kemanfaatan untuk kepentingan orang banyak, untuk umat. Ya. Kemudian juga yang terkenal juga ya, sangat terkenal sekali, yaitu cerita Utsman bin Affan yang sampai hari ini, masya Allah ya, dari kebun kurmanya Utsman yang dulunya di situ ada sumurnya Utsman bin Affan ya, masih menghasilkan ya, sampai hari ini masih menghasilkan hasil kebun dari Utsman bin Affan, dan ada rekening atas nama Utsman yang memang disitulah perputaran uang tersebut ya, hasilnya diberikan kembali kepada umat ya, kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa walaupun sudah 1400 tahun yang lalu ya, pahalanya masih mengalir sampai hari ini. Nah, juga ada wakaf rumah sakit ya pada zaman Khilafah Umayyah ya, sekarang sudah nggak ada ya, tetapi pada waktu itu ya ada rumah sakit yang dibangun dengan wakaf, yang orang berobat di dalamnya ya gratis ya, tanpa harus membayar biaya rumah sakit. Kemudian juga yang sampai hari ini ada, yaitu adalah wakaf Al-Azhar tentunya ya, yang mana pada dinasti Fatimiyah ini awalnya adalah jami' ya, Masjid Al-Azhar, kemudian diperluas menjadi kampus universitas ya, yang sampai hari ini dari seluruh penjuru dunia ya, kaum muslimin belajar di sana ya, dengan apa? Dengan wakaf gitu ya. Jadi beasiswanya dari wakaf, kemudian biaya asramanya, biaya makannya dari wakaf. Bagaimana pengelolaan wakaf ini luar biasa gitu ya. Nah, juga yang terkenal juga adalah wakaf tanah ya, yang dibangun di atasnya adalah tower Abrojil Bait, yang kita kenal dengan tower Zamzam ya di Mekah ya. Tentu ini adalah wakaf dari Raja Abdul Aziz ya, apa namanya, pendiri kerajaan Arab Saudi, yang mana adalah anaknya yang mewakafkan tanahnya atas nama untuk ayahandanya Raja Abdul Aziz ya. Jadi hotel yang dibangun di atasnya itu adalah mereka menyewa, keuntungannya adalah nanti untuk pembiayaan Masjidil Haram seperti itu. Kemudian juga yang terkenal juga sampai hari ini insya Allah banyak orang tahu sudah ceritanya ya, dan memang ini masyhur sekali cerita Syekh Buga ya, Habib Abdurrahman Al-Habsyi asal Aceh, yang datang ke Mekah, dan beliau adalah orang kaya ya. Mereka awalnya tinggal dekat Masjidil Haram, yang mana tanah tersebut dibeli oleh pemerintah, dikasih lahan lain-lain ya. Kemudian tanahnya tersebut oleh Syekh Buga ini ya diwakafkan ya. Ada wasiat wakaf ya, ada wasiat wakaf yang disampaikan oleh Syekh Buga ini, bahwa diantaranya ya orang asal Aceh yang berangkat haji akan diberikan dari keuntungan hasil dari wakaf ini suatu hari nanti. Dan sampai hari ini sudah 200 juta lebih ya, sudah 200 juta real, kalau dirupiahkan sekitar 5,2 triliun ya, hasil wakaf dari Syekh Buga ini.
Nah, pengen nggak sih pertanyaannya kan, kalau tadi kita termotivasi cerita-cerita yang luar biasa dari Rasulullah, ya dari para sahabat, ya dari Syekh Buga, ya mereka punya wakaf tuh, ya wakafnya bukan angka receh gitu ya. Jadi begini ya, banyak juga sekarang yang penting ikhlas gitu ya, ungkapan-ungkapan yang seperti itu gitu ya. Yang pentingnya kecil nggak apa-apa, 100.000, 200.000, ya 1 juta, yang penting ikhlas. Memang ya, yang penting ikhlas. 1 miliar ikhlas juga luar biasa kan. 500 juta ikhlas itu lebih baik ya. Nah jadi pengen nggak kita bagaimana bisa punya wakaf dalam jumlah yang besar, ya, dan kita bisa berwakaf 1 miliar, ini pertanyaannya gitu loh. Nah hari ini ya metode apa namanya yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita semua ya punya cara, ya punya keinginan, punya hasrat, ya, dan melakukan punya wakaf 1 miliar. Kenapa? Ya untuk kita bisa bangun masjid atas nama diri kita sendiri, ya, bangun rumah sakit yang memang kita bisa ya sumbang rumah sakit yang nanti menjadi rumah sakit wakaf, ya, atau pesantren, ya mereka butuh gedung sekolah dan seterusnya. Maka biasanya ya kalau kita mulai tawarkan, ayo kita berwakaf 1 miliar. Nah ini jawabannya diantaranya ya, aduh belum kebayang lah sekarang, ya belum mampu, belum kepikiran, ya belum sanggup, dan seterusnya. Nah gimana caranya? Ya apa solusinya kira-kira? Pertanyaan berikutnya. Tadi di awal saya sampaikan tentang fakta, ya fakta saat ini bahwa tanah wakaf ya banyak yang tidak produktif, ya. Kemudian bagaimana kita bisa mensupport ya lembaga-lembaga pendidikan, pesantren, lembaga dakwah agar punya dana wakaf, dan seseorang dan setiap orang bisa berwakaf dengan mudah dan terjangkau. Ya. Nah, sebagai orang yang beriman, ya tentu pengen nggak sih ya kita semua bisa membangun masjid, gitu ya. Pengen nggak kita bangun masjid? Membangun masjid bukan seperti pada umumnya ya, memang boleh-boleh saja gitu ya. Man bana masjidan lillahi, ya. Man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, rumah Allah di dunia, maka Allah akan bangunkan rumah untuknya atau istana untuknya di surga. Pengen nggak kita dibangunkan untuk Allah, untuk kita di akhirat nanti, di surga nanti, rumah di surga. Ya. Nah, seperti apa rumah yang mau kita bangun di surga? Ya, seperti apa masjid yang mau kita bangun ketika kita masih di dunia? Ya, yang dibangun atas nama diri kita sendiri, ya, atas diri kita sendiri. Kira-kira seperti apa bangunan masjidnya? Apa seperti ini, ya? Dan setiap 5 waktu orang sholat di dalamnya, ya, digunakan untuk sholat berjamaah, ya. Kemudian kita selalu mendapatkan pahala jariah dari bangunan masjid yang kita bangun. Bahkan juga ya orang-orang yang baca Al-Qur'an di dalamnya, yang menghafal Al-Qur'an, ya kita mendapatkan pahala jariah. Nah, pertanyaannya adalah kalau hari ini ada uang ya di rekening kita atau di deposito kita, ya, yaitu uang sebesar 500 juta rupiah. Mau nggak kalau kita wakafin ya untuk kita membangun masjid senilai 500 juta? Kira-kira sudah ada belum? Ya. Ya kalau mau berangkat 500 juta dan uangnya belum ada, tentu kita harus persiapkan dulu, kita harus tabung dulu. Nah, nanti kalau sudah terkumpul baru kita wakafin gitu ya. Maka di sini ada 2 cara tentunya ya pada umumnya ya, agar kita bisa suatu hari nanti berwakaf 500 juta. Berarti kan kita harus kumpulin dulu per bulan sesuai dengan kemampuan kita. Anggaplah kalau kita bisa mengumpulkan uang 1 juta per bulan ya, dengan nilai 1 juta per bulan. Bulan pertama 1 juta, ya bulan kedua 1 juta, bulan ketiga 1 juta, bulan keempat 1 juta, bulan kelima 1 juta, dan seterusnya ya sampai bulan ke-500. Bulan ke-500 1 juta. Ya, anggaplah 500 bulan 500 juta plus gitu. Seandainya itu ada apa namanya? Ada bagi hasilnya gitu ya. Ya. Pertanyaannya adalah 500 bulan itu berapa lama sih? Kalau di tahun kan itu kan butuh waktu 41 tahun ya, 41 tahun 6 bulan. Nah, kalau hari ini umur kita ternyata sudah 30 ya, berarti kan 70 baru bisa. Ya, kalau hari ini ternyata umur kita udah 40, di umur 81. Kalau hari ini umur kita udah 50, berarti di usia 91 ya. Pertanyaannya adalah ada keyakinan nggak ya kita bisa sampai umur sampai 80 tahun, sampai 90 tahun ya untuk mengumpulkan uang agar kita bisa berwakaf 500 juta gitu ya.
Tujuannya apa? Ya tujuannya nanti kita bisa bangun masjid gitu ya. Nah, kalau nggak bisa maka ada cara kedua. Ya, ada cara yang disebut dengan program wakaf repro syariah Alisha namanya. Yang disebut dengan cara kuantum. Cara kuantum adalah cara berwakaf dengan mudah, ya, ringan, dan kita bisa merencanakan wakaf sejak hari ini. Jadi setelah kita ikut program wakaf ini, yang sebulan contoh kita bayar iurannya adalah 1 juta sebulan, gitu ya, maka kita dapat langsung melakukan yang namanya ikrar wakaf, ya, atau janji wakaf dengan memilih nazir yang kita inginkan. Ya, jadi ada pilihan lembaga pengelola wakaf kita. Ya, diantaranya ada namanya Al Azhar, ada namanya Dompet Duafa, ya, ada rumah wakaf, ya, ada inisiatif wakaf, ada Wadah Wakaf Mandiri, ada wakaf IKADI, ya, ada wakaf Kampung Mafiro, dan juga ada wakaf Yakesma. Nah, kita boleh tunjuk salah satu di antaranya atau beberapa, ya, dari nilai wakaf kita. Nah, dengan melakukan apa? Dengan melakukan namanya ikrar wakaf wasiat, ya. Jadi kita setiap bulan membayar yang namanya iurannya, iuran program ini gitu ya. Nah, seandainya baru berjalan, ini contoh saja ya, baru berjalan 2 bulan atau 3 bulan ya, atau 1 tahun ya, yang ikut program ini meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Otomatis kan baru berjalan, kalau di sini 3 bulan kan berarti baru 3 juta. Tetapi dengan program wakaf ini ya, wakaf yang diterima oleh lembaga wakaf tersebut ya, melalui wakaf wasiat ini nilainya bukan 3 juta, tetapi nilainya adalah 500 juta. Nah, ini disebut dengan cara wakaf kuantum. Jadi kita mengikuti program wakaf sesuai dengan nilai wakaf yang ingin kita wakafkan. Berapa? Kalau kita mau 1 miliar, kita ikut wakaf yang 1 miliar. Ya. Kalau kita mau berwakaf 500 juta, kita ikut program wakaf yang 500 juta. Ya, kalau kita mau berwakaf 10 miliar bisa, kita ikut program wakaf 10 miliar. Nanti sesuai dengan hitungannya akan dihitungkan ya. Tapi menariknya adalah kalau ya umur kita nggak panjang. Nah, ini poinnya. Ya, kita bisa berwakaf dengan mudah setiap bulan ya, dengan ikut programnya, tetapi kalau ternyata umur kita nggak panjang, nilai wakaf kita sesuai dengan wasiat wakaf kita. Dan nilai wakaf tersebut bisa langsung dikelola ya oleh nazir wakaf ya, oleh nazir wakaf yang tadi di awal kita tunjuk. Nah, kalau kita sampaikan wakaf kita ke lembaga wakaf IKADI, maka akan dibangunkan masjid ya, karena IKADI punya program membangun 1000 masjid. Jadi kita bisa mewasiatkan wakaf kita untuk dibangunkan masjid di daerah mana, yang kita tinggal di mana, atau keluarga kita, atau kita serahkan kepada lembaga IKADI untuk nanti membangun masjidnya di mana. Ya, karena permintaan pembangunan masjid ini luar biasa ya, sangat banyak sekali. Maka masjid-masjid ini memang bukan masjid mewah, bukan masjid yang besar, tetapi ini masjid yang memang sangat dibutuhkan ya di beberapa tempat, di beberapa kampung ya, di beberapa wilayah yang memang di sana jauh dari masjid, musolanya kecil dan seterusnya. Ya, nilai wakaf masjidnya IKADI ini rata-rata saat ini sekitar 300 sampai 400 jutaan lah ya, nilainya rata-rata gitu ya. Dan memang ukurannya juga seperti itu. Tapi alhamdulillah gitu ya, masjid dibangun oleh IKADI ini makmur gitu. Kenapa? Karena di setiap daerah, setiap wilayah itu ada namanya dai-dai ya, para mubaligh IKADI, yang nanti masjid tersebut bukan hanya dibangun tapi dimakmurkan ya, ada kajiannya, ada imamnya, dan inilah tujuan kita ya, berwakaf masjid kita bukan hanya kosong ya, tapi bagaimana masjid yang dibangun itu bisa makmur. Nah, ini diantaranya ya ikrar wakaf. Ini kita bisa lakukan yang namanya ikrar wakaf ya, melalui wakaf wasiat, namanya ikrar wakaf wasiat ya. Nilai yang 500 juta tadi atau nilai 1 miliar tadi kita wasiatkan, kita ikrarkan kepada lembaga wakaf IKADI ya, untuk nanti dibangunkan masjid atau buat pesantren dan seterusnya. Nah, inilah sebuah proses namanya ya, proses ikrar wakaf yang dilakukan setelah mengikuti program kuantum wakaf. Kita serahkan wakaf kita kepada lembaga wakaf IKADI ya. Nah, ini banyak sekali ya, nilainya juga Masya Allah ya, ada yang nilainya 1 miliar, ada yang 500 juta ya, ada yang 1,5 miliar ya, dan sampai hari ini sudah hampir 30 miliar ya dana yang dihimpun melalui wakaf kuantum ini kepada lembaga wakaf IKADI. Selain ke IKADI juga diantaranya juga ada proses penyerahan wakaf wasiat ini kepada Maghfirah ya, ini lembaga pendidikan ya, pesantren Maghfirah di bawah bimbingan Ustaz Ahmad Hatta ya, di Caringin Bogor. Ini juga pesantren ya, pesantren yang memang pendidikan
mahasiswanya itu gratis gitu ya. Digratiskan, setiap tahun menerima hampir 250 sampai 300 mahasiswa, ya kuliah di sana gratis, luar biasa gitu ya. Dan Ustaz Hatta punya program jangka panjang bagaimana membangun pesantren-pesantren Mahfirah di seluruh Indonesia, ya disiapkan SDM-nya, disiapkan kurikulumnya, nah dan akan disupport dananya ya buat pesantren tersebut dari program wakaf ini gitu ya. Ini yang perlu kita sampaikan juga, bahwa program wakaf ini memang adalah program wakaf untuk jangka panjang gitu ya. Ini ada Ibu Haja Wiyanda ya, datang jauh-jauh ini dari Pontianak gitu ya, datang ke Jakarta untuk menyerahkan wakaf wasiatnya sebesar ya 400 juta ya kepada Mahfirah ya. Beliau punya program 1 miliar, tapi dia wakaf 400 juta dan 600 jutanya sebagai warisan ya buat warganya. Itu juga ada Ibu Karti Aningsih ini dari Bandung ya, datang juga ke Caringin Bogor menyerahkan wakafnya, dan anaknya juga ikut berwakaf ya, masing-masing 450 juta ya. Nah ini perlu saya sampaikan juga bahwa program wakaf ini memang sebenarnya adalah program wakaf wasiat untuk menyiapkan dana abadi ya, dana jangka panjang ke depan. Kalau kita umurnya nggak panjang, kita sudah punya wakaf, dan wakaf kita bisa diterima oleh lembaga wakaf atau nazir wakaf yang kita tunjuk. Jadi ini ada seseorang yang namanya Pak Agus Gunawan almarhum ya. Beliau ini baru 3 bulan ya melakukan yang namanya janji wakaf wasiat ya. Namun qadarallahu taala ya, pada waktu bulan Desember ya, bulan apa waktu itu, bulan September atau Oktober, beliau terkena COVID ya, kemudian meninggal dunia tiba-tiba ya. Dan beliau punya program ya wakaf wasiat, yang mana nilainya adalah 100 juta yang dia wasiat wakafkan ya, dan 400 juta menjadi haknya ahli waris. Ya, ini diterima oleh Ustaz Hatta ya, dan hadir ahli warisnya kepada ke Kampung Mahfirah di Caringin Bogor. Nah, kenapa program wakaf ini istimewa gitu ya? Kita bicara hari ini adalah bagaimana kita punya perencanaan dengan mudah ya, dengan ringan, tetapi kita bisa berwakaf sejak hari ini dengan nilai yang optimal. Nah, di antaranya ada 5 keistimewaan program kuantum wakaf ya. Yang pertama, dengan mengikuti program ini kita insya Allah hati kita menjadi lebih tenang. Kenapa? Kita sudah punya wasiat wakaf. Ya, ya. Kita nggak tahu besok, lusa, minggu depan dan seterusnya. Ya, namanya ajal kan nggak ada yang tahu, harus siap. Ketika dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, minimal kita sudah punya wasiat wakaf. Yang mana wakaf tersebut nanti akan menjadi wakaf yang akan mengalirkan pahala untuk kita ya, ketika kita meninggal dunia. Artinya insya Allah menjadi lebih tenang. Yang kedua, ringan dan optimal. Jadi bisa dicicil per bulan ya, dengan iuran yang sesuai dengan kemampuan kita. Bahkan kita 10.000 per hari pun bisa. Ya, kalau memang kita pelit banget gitu ya. 10.000 per hari bisa, kita bisa berwakaf nilainya ratusan juta ya, dengan cara kuantum wakaf. Kemudian ta'awun dan berjamaah, karena memang program ini adalah program yang dihimpun ya dengan dana bersama gitu ya, saling tolong menolong sesama peserta dengan dana tabarruk yang dihimpun. Dan juga bisa kita niatkan pahala wakafnya ya untuk keluarga kita, orang tua kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang keempat adalah amanah dan berkah. Kenapa? Ya karena program wakaf ini dikelola ya oleh nazir-nazir wakaf yang terpercaya, yang sudah bekerja sama seperti yang tadi kita sebutkan di atas ya, ada IKADI, ada Nobe Duafa, ada rumah zakat ya atau rumah wakaf dan seterusnya. Dan insya Allah mereka punya program-program wakaf yang kita bisa lihat gitu ya, baik wakaf sumur, wakaf pesantren ya, ataupun wakaf rumah sakit dan wakaf produktif lainnya. Sehingga harapan kita ya, nilai wakaf itu nanti akan mengalirkan pahala untuk kita yang meninggal dunia. Nah, yang kelima menariknya adalah ini salah satu cara ya dengan mudah bagaimana kita menyiapkan warisan sebagai tanggung jawab kita ketika kita meninggal dunia, dan kita masih punya tanggung jawab yaitu anak dan istri ya, atau mungkin kita punya tanggung jawab dengan keluarga kita, maka nilai wakaf ini akan memberikan juga nilai warisan ya. Jadi seperti ini programnya ya. Kita ikut program, contoh ini usia 38 tahun ikut program 1 juta per bulan ya, sebulan sejuta, kemudian meninggal ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka apa? Maka program ini akan memberikan uang sebesar 1 miliar nilainya ya. 1 miliar. Nah, 550 jutanya menjadi warisan ya, dan 450 jutanya adalah wakaf. Kenapa harus ketentuan seperti ini? Karena ini diatur ya. Diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ya, nomor 106 tentang wakaf wasiat ini gitu ya. Jadi maksimal yang bisa menjadi wakaf 45% atau di bawah situ ya. Silakan.
Nah, jadi ini cara mudah bagaimana menyiapkan dua hal, yaitu menyiapkan wakaf dan warisan secara bersamaan. Berikutnya saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Sa'd bin Abi Waqqas, ini menarik gitu ya. Kenapa sih saya sampaikan wakaf dan waris tadi? Ya karena ini mengacu kepada hadis Sa'd bin Abi Waqqas adalah ya diceritakan oleh Sa'd bin Abi Waqqas, katanya begini, ya Rasulullah datang kepadaku pada waktu haji wada gitu ya, menjengukku waktu aku sedang sakit ya. Qad balaghani ya Rasulullah SAW, qad balaghabi minal waja' matara. Ya Rasulullah, kau melihat aku hari ini kondisiku sedang sakit yang cukup berat gitu ya. Sudah sangat berat kondisiku. Wa ana dzu malin, dan aku punya banyak harta, kata Sa'ad ya. Wala yarithuni illa ibnatun li. Enggak ada yang mewarisi harta kekayaanku yang banyak ini kecuali hanya satu anak perempuan saja. Lalu apa kata Sa'ad? Afa atasaddaqu bi thulutsai mali. Apakah boleh aku sedekahkan 2/3 dari hartaku? Kemudian kata Rasulullah SAW, la, ya, tidak boleh. Qultu, aku tawar lagi, aku katakan lagi, asyatru ya Rasulullah, setengah deh ya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, la, enggak boleh. Ya, qultu. Nah, dia nego lagi nih, mau melakukan kebaikan, nego terus gitu ya. Ya, as-sulus, sepertiga ya Rasulullah. Ya, qala as-sulus, sepertiga boleh. Dan Rasul melanjutkan was-sulusu katsir, ya, sepertiga itu banyak, ya. Lalu Rasulullah menyampaikan pesan kepada Sa'd bin Waqqas, ya, walaupun pesan ini untuk Sa'd bin Waqqas, tapi pesan ini sesungguhnya untuk kita semua. Apa pesannya? Innaka, wahai Sa'd bin Waqqas, sesungguhnya engkau, wahai kita semua yang hadir, wahai para bapak, ya. Antadzara warasatak, engkau tinggalkan ahli warismu, agniya, catat baik-baik, ya. Engkau tinggalkan ahli warismu kaya raya. Ya, engkau tinggalkan ahli warismu agniya, kaya raya. Khairun, itu lebih baik. Ya, min antadzarahum, daripada engkau tinggalkan mereka alatan, miskin. Yatakaffafunan nas, ya, meminta-minta pada orang lain. Gitu ya. Nah, ini pesan untuk kita semua bagaimana ketika kita meninggal dunia, ya. Wakaf kita sudah siap, ya. Sepertiga lagi dari harta kita. Maka pola berkas sepertiga harta ini mudah dengan cara kuantum. Kita hitung seluruh aset kita, ya. Kita hitung sepertiganya, kita buat programnya, yang 10 miliar, ya. Berarti berapa? 3 miliar yang kita wakafkan dengan program ini bisa, gitu ya. Sisanya menjadi warisan buat keluarga kita. Meninggalkan warisan, meninggalkan anak, istri dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka nanti menjadi beban orang lain, menjadi beban saudara kita, menjadi beban orang tua kita. Bahkan ya mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan karena apa? Karena ya kita tidak memikirkan bagaimana menyiapkan warisan untuk mereka. Nah, bagaimana caranya kita berwakaf melalui cara kuantum ini? Ya, yang pertama, ya kita tentukan dulu siapa yang ingin kita niatkan pahalanya. Ya, kita pahala wakafnya untuk siapa? Ya, kemudian kita hitung. Allah udah kasih nikmat banyak banget, gitu ya. Allah kasih rumah, kasih pekerjaan, ya kasih anak, ya kasih keluarga, ya kasih kebun, kasih aset dan seterusnya. Maka kita hitung dulu, yang wajar berapa sih? Ya, dari nikmat yang Allah udah kasih begitu banyak ini kita kembalikan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk umat. Ya, kita hitung berapa yang pantas. Ya, seandainya kita hitung per hari, seandainya kita mau per orang 10.000 contoh, ya 10.000. Istri, anak, ya kita niatin pasangan totalnya 5 umpama. Berarti sehari 50.000. 50.000 dikali 30 hari, 1,5 juta. Nah, kita hitung berat nggak tuh? 10.000 sehari. Dapat hasilnya 1,5 juta. Gitu ya. Wah, kalau ternyata berat, maka ya kita hitung lagi. Pantas nggak sih? Ya, kita untuk Allah Subhanahu wa taala hitung-hitungan, ya. Untuk Allah hitung-hitungan. Ya. Sedangkan Allah tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Allah kasih semuanya nikmat yang begitu besar, ya, yang titipkan untuk kita, tetapi untuk kita berwakaf kadangkala berat, gitu ya. Nah, berat itu kenapa? Nah, pasti di situ ada ya godaan dari syaitan, gitu ya. Untuk itu kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan niat mengharapkan ridho-Mu, ya, meneladani Rasulullah dan para sahabat, serta dalam meraih pahala jariah dan tiket surga bersama keluarga tercinta. Ya, hari ini aku niatkan untuk mengikuti program Kuantum Wakaf. Ya, semoga Allah mudahkan dan beri niat mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Berikutnya. Oke, ini saya kasih lihat sedikit, yaitu hadis, ya, hadis dari
Umar, ya, dari Umar bin Khattab, ya. Jadi aku bersama dengan 10 orang, ya. Atau itu Nabi, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama 10 orang. Kemudian ada salah seorang dari Ansor berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, man aqyasun nas wa akramun nas. Siapa orang yang paling cerdas dan paling mulia? Aqyasun nas wa akramun nas. Lalu saya menjawab, ya, aktsaruhum dzikran lil maut, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, dan orang yang sangat mempersiapkan kematiannya. Nah, bagian wakaf ini adalah bagaimana sarana kita mempersiapkan kematian kita. Ya, ulaika humul aqyas, itulah orang-orang yang cerdas. Zahabu bi syarafid dunya, mereka pergi, ya. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia, wa karamatil akhirah, dan kehormatan akhirat. Nah, diantaranya nih, ya, ada ibu-ibu, ya, 30.000 per hari dia bisa berwakaf 500 juta. Ada ibu-ibu juga 30.000 per hari bisa wakaf 1 miliar. Kok beda ya? Karena beda, ya, beda umur tentunya. Jadi nilainya juga masih berbeda nilai wakafnya. Kemudian juga ada Aditya, ya, 23 tahun bisa berwakaf 1 miliar. Kaum milenial bisa berwakaf 1 miliar, gitu ya. Juga ada Maulvi, ya, 21 tahun berwakaf 50 juta. Pak Yoga, ya, berwakaf 1 miliar diniatkan untuk sekeluarga, nilainya 1 miliar. Bu Klaswara, ya, 2 miliar. Ya, banyak, ya, diantaranya kalau saya tampilkan semua, itu contoh-contoh saja, ya. Nah, hidup kita di dunia ini cuma 3 hari, ya, yaitu hari kemarin yang tentu tidak bisa kita ulang, ya. Hari ini adalah kesempatan kita untuk beramal, dan besok wallahu alam, ya, apakah masih ada kesempatan kita atau tidak. Jadi memang untuk berwakaf ini tidak boleh ditunda, gitu ya. Bagaimana kita mempersiapkan sejak hari ini? Karena kenapa? Karena ada metode, ada caranya. Ya, kita bisa menyisihkan 10.000 per hari dan kita bisa berwakaf dalam jumlah yang maksimal, insya Allah. Ya. Nah, ini renungan terakhir, ya, dari slide ini yang ada di Zoom ini, ya. Ini gambaran adalah nikmat Allah, ya. Nikmat Allah yang Allah udah kasih itu kalau kita renungkan seperti gunung es ini, ya, nggak terhitung, besar sekali, banyak sekali, tanpa batas. Ya, sedangkan nikmat yang kita syukuri, ya, kita bisa menghitungnya. Ya, kita syukur punya rumah, punya kendaraan, ya, punya aset, punya anak, punya keluarga, ya, sudah semua Allah kasih. Nah, tinggal bagaimana nih, ya, apa yang Allah titipkan ini, ya, berapa sih yang mau kita niatkan untuk menjadi wakaf, gitu ya. Jangan sampai kita berpikir nanti-nanti saja, masih ada umur, masih ada kesempatan, tiba-tiba kematian datang pada kita, sedangkan kita tidak memiliki bekal yang cukup untuk kita di alam kubur dan nanti dihisab. Wallahu a'lam bishawab, ya. Itu saja kajian wakaf kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini, yang ingin lebih tahu, ya, bagaimana sih program Quantum Wakaf itu, nanti silakan hubungi yang mengundang tentunya, ya. Yang Bapak Ibu menerima broadcast atau WA dari undangannya, ya, silakan hubungi dan nanti akan dijelaskan bagaimana kita berwakaf dengan cara mudah, ya, dengan cara ringan, tetapi nilainya insya Allah optimal dan kita bisa mengamanahkan langsung kepada lembaga-lembaga wakaf yang ingin kita tunjuk, ya. Itu saja mungkin dari saya, ya. Silakan, insya Allah kita akan lanjutkan 2 pekan lagi, ya. Dan sebagai informasi, insya Allah minggu depan, ya, kami sebagai para pensiar wakaf, ya, atau disebut dengan, kalau kita di IKADI namanya dai wakaf, ya. Kalau teman-teman yang secara umumnya disebut dengan sahabat kuantum wakaf atau duta kuantum wakaf, ya. Insya Allah kita profesi mulia, ya, kita membantu umat berwakaf, kita kemudian juga membantu lembaga-lembaga wakaf untuk punya dana abadi, dana wakaf, ya, dan kita melakukan syiar dan insya Allah berkah, ya, karena selain tentu pahalanya yang terus mengalir, ya, insya Allah minggu depan kita akan bahas bagaimana peluangnya menjadi seorang sahabat kuantum wakaf. Insya Allah kita akan sebar undangannya. Itu saja informasi dari kami, ya. Lebih kurang kami mohon maaf. Jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan, nanti boleh disampaikan saja kepada yang mengundang, ya. Pertanyaannya nanti kita akan jawab, ya, melalui WA atau kita bisa ketemu langsung. Itu saja, sudah cukup malam. Jazakumullah khairan katsiran, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah alamin. Dan doa kaful majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Burhan. Sama-sama semuanya. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih Pak Zul. Syukran, Pak. Syukran. Sama-sama.